Ayat hari ini adalah 2 Samuel 15, ayat 5-19. Mari kita baca bersama. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Daud dan semua pegawai Raja Daud dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanannya. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah! Enyahlah, engkau penumpah darah, orang Dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul, yang kau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya, engkau sekarang dirundung malang, karena engkau seorang penumpah darah. Lalu berkatalah Abisai, anak Zeruya, kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia, dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan, ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Maka Absalom dan seluruh rakyat, orang-orang Israel, dan Ahitofel ada bersama-sama dengan dia. Ketika Husai, orang Arki, sahabat Daud itu, sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom, hiduplah raja! Hiduplah raja! Hiduplah raja! Berkatalah Absalom kepada Husai, inikah kesetiaanmu kepada sahabatmu? Mengapa engkau tidak pergi menyertai sahabatmu itu? Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, tidak, tetapi dia yang dipilih oleh Tuhan dan oleh rakyat ini dan oleh setiap orang Israel, dialah yang memiliki aku dan bersama-sama dengan dialah aku akan tinggal. Lagi pula, kepada siapakah aku memperhambakan diri? Bukankah kepada anaknya? Sebagaimana aku memperhambakan diri kepada ayahmu, demikianlah aku memperhambakan diri kepadamu. Amin. Di antara para aktor Hollywood, ada seorang aktor bernama Mads Mikkelsen. Ia terkenal sebagai aktor yang sering memerankan tokoh jahat di Hollywood. Dalam film-film yang kita kenal, ia pernah memerankan tokoh jahat dalam Indiana Jones dan juga dalam Doctor Strange. Karena ia begitu piawai memerankan tokoh jahat, dalam sebuah wawancara ada orang yang bertanya kepadanya, bagaimana Anda bisa memerankan penjahat dengan begitu baik? Tolong beritahu para aktor muda bagaimana caranya memerankan tokoh jahat dengan baik. Saat itu ia menjawab bahwa ia tidak pernah sekalipun memerankan seorang penjahat. Lalu ia berkata, saya hanya memerankan seseorang yang tidak dipahami. Setiap orang hidup di dalam narasinya sendiri, sambil berpikir bahwa dirinya benar atau baik. Karena itu, saya tidak pernah memerankan penjahat. Orang-orang hidup di dalam narasinya sendiri, dan di sana mereka menganggap diri mereka benar atau baik. Karena itu mereka tidak berpikir bahwa diri mereka adalah penjahat. Namun bukan hanya di dalam narasinya sendiri. Ketika mereka menganggap orang di depan mereka, atau orang yang berada di pihak berlawanan, sebagai orang yang tidak adil, mereka mulai bertindak tanpa ragu. Mereka berkata, inilah keadilan, atau inilah tindakan yang benar, dan bagiku ini tidak bisa dihindari. Dengan berkata demikian, mereka terus bertindak tanpa menahan diri. Di dalam keadaan seperti itu, orang itu perlahan-lahan menjadi penjahat. Hari ini, melalui 3 tokoh yang muncul dalam firman ini, kita akan melihat bagaimana kita tidak tertipu oleh narasi dan pembenaran diri kita sendiri, sehingga kita tidak menjadi pelaku yang melukai orang lain. Kita semua mengalami distorsi narasi. Dalam bagian hari ini, hal itu juga terlihat melalui Simei, seorang Benyamin yang tinggal di wilayah pinggiran Benyamin, di sebuah desa perbatasan. Ia melihat Daud yang sedang melarikan diri dari Yerusalem karena dikejar Absalom, lalu ia mengejar Daud sambil mengutuknya. Ia terus mengejar dan tidak henti-hentinya mengutuk. Ia melempar batu, lambang kutukan, dan mencurahkan kutuk ke arah Daud dan orang-orang yang menyertainya. Jika kita mengingat bahwa Simei adalah keturunan Saul, kerabat Saul, mungkin sampai batas tertentu kita merasa bisa memahami tindakannya.
Namun, bila tindakannya diterangi oleh hukum Taurat, itu sama sekali bukan tindakan yang benar, melainkan tindakan yang layak menerima hukuman. Dalam Keluaran 22:28 tertulis, "Janganlah engkau mengutuki Allah dan janganlah engkau menyumpahi seorang pemuka di tengah-tengah bangsamu." Simei sekarang mencurahkan kutuk kepada Daud, yang telah kehilangan kuasa dan sedang diusir tanpa kekuatan. Namun hukum Taurat berkata, agar kita tidak mengutuk orang yang diurapi di hadapan Allah, pemimpin umat. Lalu mengapa Simei mengesampingkan semua itu dan mengutuk Daud seperti ini? Simei sedang meneriakkan kepada Daud persis seperti gambaran yang ia lihat dari pihak keluarga Saul. Ia yakin bahwa Daud adalah orang yang menghancurkan keluarga Saul, dan ia berpikir bahwa pelarian Daud sekarang adalah penghakiman Allah. Tetapi itu hanyalah gambaran menurut pandangannya. Dilihat dari kehendak Allah, itu adalah tindakan yang tidak rendah hati dan tidak bijaksana. Itu hanyalah tafsir yang bercampur dengan sejarah dari pihaknya sendiri, luka dari kaumnya sendiri, dan amarahnya sendiri. Dalam amarahnya, Simei bertindak menurut narasinya sendiri yang berbeda dari kehendak Allah, seolah-olah tindakannya itu benar. Allah telah memberikan firman yang jelas tentang orang yang diurapi, tetapi Simei tidak memikirkannya. Ia hanya terkurung dalam narasinya sendiri dan mengutuk Daud berdasarkan pembenaran dirinya. Namun, ada seseorang yang menunjukkan sikap yang berlawanan dengan hal ini. Orang itu adalah Daud. Allah dengan jelas mengajarkan kepada Israel melalui Daud bagaimana harus bersikap terhadap orang yang diurapi. Ketika Saul berusaha membunuhnya, Daud hidup melarikan diri. Beberapa kali Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul. Tetapi hanya karena Saul adalah orang yang diurapi, Daud memperlakukan Saul dengan hormat sampai akhir. Sebaliknya, melalui firman hari ini kita melihat Simei yang mengutuk Daud dan rombongannya dengan segenap tenaga, padahal Daud sedang dikejar tanpa daya. Di antara tokoh-tokoh yang muncul hari ini, ada satu tokoh lain, Husai, yang memperlihatkan sikap yang berbeda. Husai mempertaruhkan nyawanya demi Daud dan pergi kepada Absalom. Ketika Absalom dengan sangat wajar mencurigai Husai dan berkata, "Mengapa engkau meninggalkan sahabatmu Daud dan datang ke sini?" Kita melihat bahwa Husai benar-benar sedang melakukan pekerjaan yang tidak mudah dengan nyawanya sebagai taruhannya. Mengapa Husai merencanakan hal seperti ini dan melakukannya sendiri? Ia melakukan itu bukan sekadar karena ia adalah sahabat Daud. Karena di sisi Daud, ia telah melihat ketulusan Daud yang utuh di hadapan Allah. Maka di tengah keadaan yang sulit ini, Husai menolong Daud dengan kepercayaan yang jelas kepada Daud. Dengan kepercayaan yang jelas kepada Allah dan dengan kepercayaan yang berakar di dalam hukum Israel. Kepercayaan Daud yang utuh kepada Allah juga tampak jelas dalam keadaan ketika Simei mengutuknya hari ini. Seberapa besar Daud percaya kepada Allah? Ketika Simei mengutuk hal-hal yang tertahan dan ditekan di dalam batin Daud, Daud tetap memandang Allah sepenuhnya. Kesalahpahaman bahwa Daud merebut takhta dari Raja Saul, masa lalu Daud yang benar-benar banyak melihat darah di tengah begitu banyak peperangan, semua beban batin Daud itu dituangkan Simei ke dalam kutuknya. Saudara-saudari, bagaimana Anda merespons pada saat seperti itu? Jika seseorang menyebutkan hal-hal yang selama ini Anda tekan dalam-dalam, simpan dan sembunyikan di dalam batin, respons seperti apa yang biasanya muncul? Respons kebanyakan orang adalah marah dan meluapkan kemarahan. Dalam bahasa anak muda sekarang, orang berkata tersinggung, atau menyebutnya trigger, atau tombol pemicu. Ketika seseorang menyentuh hal yang tersembunyi di dalam diri kita, kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam kita marah dan berusaha menutupinya dengan cara apapun. Kita juga memperlihatkan dengan jelas emosi kita kepada orang yang menyentuh titik pemicu itu. Pada saat seperti itu, banyak orang membuat keputusan bukan dengan pertimbangan yang rasional, melainkan dengan pertimbangan yang digerakkan oleh emosi amarah. Karena itu, di dalam amarah itu, mereka bahkan memperlihatkan sisi yang seharusnya tidak perlu ditunjukkan. Namun pada saat itu, dalam ayat 10, Daud menunjukkan sikap yang berbeda. Ia berkata, "Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Dengan berkata demikian, Daud tidak meluapkan panas hati dan amarahnya pada saat itu. Sebaliknya, ia berkata bahwa Allah lah yang membuat orang itu melakukan hal ini. Kalau begitu, bagaimana aku bisa menegurnya? Sampai akhir Daud bertanya di hadapan Allah, "Mengapa Allah membuat hal-hal ini terjadi melalui bibir orang itu? Hal apa yang hendak Allah kerjakan bagiku ke depan?" Di dalam pertanyaan itu, di dalam kerendahan hati itu,
Daud berbicara kepada orang-orang di sekelilingnya. Mungkin kerendahan hati orang kudus memang seperti ini. Kerendahan hati orang kudus bukanlah membuktikan bahwa aku benar. Kerendahan hati orang kudus adalah mempercayai betapa benarnya Allah. Kita berkata bahwa Daud percaya kepada Allah. Tapi apakah ia tidak marah? Apa yang Daud rasakan pada saat itu dapat kita lihat dalam Mazmur 3. Judul Mazmur 3 berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Dalam ayat 1 dan 2 dari Mazmur yang ditulis Daud ketika ia lari dari Absalom tertulis, Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Ketika Daud melarikan diri dari Absalom, di dalam firman hanya ada satu orang yang mengutuk Daud, yaitu Simei. Dalam ayat 13 dikatakan bahwa Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya, dan kita melihat Simei mengikuti lereng gunung sambil mengutuk sampai akhir. Hati seperti apa yang ada dalam diri Daud saat itu? Namun dalam ayat 14 tertulis, dengan lelah sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan, lalu mereka beristirahat di sana. Saya membayangkan, mungkin pada saat itu Daud menata kembali perasaannya, lalu menulis puisi Mazmur 3 yang kita lihat bersama hari ini. Sambil menekan perasaan itu, Daud menuliskan puisi di hadapan Allah. Allah, aku sekarang berada di tengah keadaan seperti ini. Dan jika kita melihat ayat 7, tertulis, Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Tampaknya Daud sangat marah dalam hatinya. Seolah-olah ia berkata, Allah, aku tidak akan melakukannya, tetapi kiranya engkau memukul pipi mereka dan mematahkan gigi mereka. Ia sepertinya menuangkan amarahnya ke dalam Mazmur itu. Namun seberapa marah Daud pada waktu itu kemudian tampak jelas setelah waktu berlalu. Ketika Daud menang dalam peperangan melawan Absalom dan kembali, Simei datang dan meminta agar Daud mengampuninya. Daud berkata, engkau sudah diampuni, engkau tidak akan mati. Tetapi apa pesan terakhir yang ia tinggalkan kepada Salomo sebelum ia mati? Ia berkata, agar Simei tidak dibiarkan mati dengan damai. Pada akhirnya, Simei menemui ajalnya oleh pedang Salomo. Kita melihat betapa marah dan geramnya Daud pada waktu itu. Di dalam hatinya, ia menjalani hidup dengan harapan bahwa pada akhirnya Allah akan membalas, dan saat hendak mati, ia meninggalkan pesan agar Simei tidak dibiarkan mati dengan baik. Tetapi di tengah situasi itu, Daud menahan diri dalam-dalam. Apa yang ia katakan? Ia mengaku kepada orang-orang di sekelilingnya, Allah sedang melakukan hal ini. Bukan aku yang akan membalas musuh. Bukan aku yang akan membalas amarah ini. Allah yang akan membalas. Firman hari ini memperlihatkan kepada kita rupa orang-orang yang beriman kepada Allah. Dari sini kita melihat bahwa orang Kristen harus menjadi orang yang mendengar dan orang yang rendah hati. Itulah rupa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah dan rupa orang yang berdiri di hadapan Allah. Kita tidak boleh menjadi orang seperti Simei, yang melihat manusia lalu marah menurut perasaannya sendiri, tidak mengikuti apa yang Allah firmankan, terperangkap dalam narasinya sendiri, dan bertindak demi pembenaran dirinya. Mungkin rupa Simei adalah rupa orang yang tidak dapat mendengar perkataan orang lain, dan karena itu juga tidak dapat mendengar firman Allah. Sebaliknya, orang beriman harus mendengarkan perkataan orang lain. Melalui bibir orang itu sekarang, apa yang Allah sedang katakan kepadaku. Sekalipun orang itu mengucapkan perkataan yang membangkitkan amarahku, kita perlu berpikir, apa yang Allah ingin ajarkan kepadaku untuk kudengar dengan rendah hati melalui hal ini. Ketika Allah merendahkan Daud, Daud tunduk kepada hal itu. Tindakannya justru menjadi awal bagi Allah untuk meninggikannya kembali. Allah kembali meninggikan Daud yang telah merendah sebagaimana Allah merendahkannya. Kita memerlukan keberanian seperti ini. Ketika Allah merendahkan kita, kita memerlukan keberanian untuk merendah. Ketika Allah merendahkan kita, kita memerlukan keberanian untuk tidak mengkhianati diri kita sendiri. Di dekat orang yang tidak dapat mendengar perkataan orang lain, tidak banyak orang yang bisa tinggal bersama. Sangat sulit bagi orang lain untuk tetap bersama seseorang yang tersinggung satu demi satu oleh perkataan orang lain dan selalu marah. Justru di dekat orang yang tidak dapat ditemani orang lain, orang yang bisa membagikan firman Allah bersamanya juga akan berkurang. Di dekat pemimpin seperti itu, orang-orang di sekitarnya menjadi lelah. Pemimpin seperti itu hanya menjadi pemimpin yang membawa komunitas yang bersamanya bukan ke sisi Allah, melainkan ke jalan penjahat.
karena terikat pada pembenaran dirinya sendiri. Namun, Daud bukan pemimpin seperti itu. Ia adalah pemimpin yang sekarang mendengar dengan rendah hati dan berkata, "Mari kita berdiri bersama di dalam kehendak Allah." Karena itu, orang-orang di sekitar Daud pun dapat mempraktikkan kehendak Allah bersama Daud, bukan menurut kehendak mereka sendiri. Pribadi yang paling jelas memperlihatkan rupa seperti ini kepada kita adalah Yesus Kristus. Sebelum peristiwa salib, di tengah fitnah banyak orang, kutuk banyak orang, dan ludah banyak orang, Tuhan Yesus tetap teguh tunduk kepada firman Allah. Ia tunduk dan taat kepada firman Allah, bahkan taat sampai mati dipakukan di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan keadaan tampak seolah-olah semuanya telah berakhir, Allah meninggikan Yesus ke tempat yang paling tinggi. Allah menjadikan Yesus sebagai pemenang terakhir. Yesus Kristus anak Allah yang bahkan mengalahkan maut, pribadi yang memimpin seluruh hidup kita. Sambil mengukir dalam hati kita rupa Yesus Kristus yang harus kita lihat dan pelajari itu, mari kita sekali lagi memandang Daud. Kiranya rupa Daud yang mempercayai bukan pembenaran dirinya sendiri di hadapan Allah, melainkan kebenaran Allah tampak dalam kehidupan kita. Terakhir, janganlah kita menjadi orang yang menghakimi manusia seperti Simei. Marilah kita menjadi orang yang menyerahkan penghakiman kepada Allah seperti Daud. Apakah ada seseorang yang menusuk bagian yang sakit dalam diri kita dan berusaha meruntuhkan kita dengan kata-kata yang tidak adil? Kiranya kita mengingat bahwa saat seperti itu bukanlah saat narasiku, melainkan saat narasi Allah dapat mulai bekerja. Bukan menjadi orang yang perlahan-lahan berubah menjadi penjahat karena terikat pada narasi sendiri, melainkan menyerahkan seluruh diri kita kepada narasi Allah dan hidup hari ini dengan iman itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk hidup demikian.